Terima kasih Kak Aliman pada kesempatan yang baik ini. Mungkin kami ingin menyampaikan beberapa program yang terbaru dari kami, inovasi-inovasi kami yang terbaru. Yang pertama itu pelayanan one day one service. One day? One service. One day one service. Jadi kalau dulu Kak Liman orang datang ke Dispenduk itu nyerahkan berkas dulu, nanti balik lagi 4 hari. Sekarang seperti orang datang ke mana ya, perbankan. Jadi saya siapkan loket yang terintegrasi. Sudah tidak ada loket akte kelahiran, loket kakak, namanya loket. Jadi petugas yang di loket wajib menyelesaikan permasalahan bagi pemohon. Jadi first to first. Ketika dia sudah beranjak dari kursinya, berarti permasalahan harus selesai. Meskipun satu orang itu mengurus misalnya akte kelahiran, KIA, perubahan status, itu wajib wajib diselesaikan dalam satu loket itu. Dan itu namanya one day one service. One day one service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elim Nahari di acara Saat Pemirsa. Hari ini saya mengundang Dispenduk, bagian yang mendata, mencoret, menandai Pak Agus yang dulu 1 tahun yang lalu sempat kita bahas di situ ketika kita mau meluncing program UHC kalau nggak salah waktu itu bersama Pak Agus bersama dengan beberapa kepala dinas gitu ya, bahwa ada indikasi dulu itu sekitar 101, sekian ribu angka data penduduk yang tidak bergerak selama 10 tahun. Itu istilah yang dipakai oleh Pemda waktu itu. Tapi orang-orang LSM dan macamnya itu dianggap sebagai data bodong. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Wah, gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Sudah 7 bulan, 8 bulan kita nggak ketemu di sini Pak Agus ya? Iya, 1 tahun. Pak Agus, itu komposisi data penduduk di waktu itu kan memang sempat kita bahas dulu kan? Iya. Dan waktu itu akumulasi kalau tidak salah jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan ini kurang lebih 1.100.000 sekian atau 1 juta sekianan Pak Agus ya. Iya. Dan dengan angka itu yang sempat diproses oleh Pak Agus kan itu bertahun-tahun, berbulan-bulan tuh melakukan penertiban dan juga verifikasi kalau nggak salah Pak Agus. Sekarang sampai di mana progresnya itu Pak Agus? Ya, terima kasih. Kaliman melalui Lingkar Jati, mungkin saya terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Agus Suaryono, Kepala Bidang di Pendaftaran Penduduk. Terkait data yang sudah 1 tahun kemarin, hampir 1 tahun. Ya, hampir 1 tahun. 2002 itu kalau nggak salah. 2002 menjelang diluncurkannya program UHC. Di situ ada data kami sebanyak 101.938. 108. Iya. Yang tidak bergerak. Ya, nah, istilahnya Pak Agus itu. Ya. Kalau Pak Agus ini ngambil istilah soft. Tapi kalau LSM kan enggak, data bodong kan gitu. Silakan Pak Agus. Iya. Jadi data 101.938 itu merupakan data penduduk yang tidak bergerak. Artinya selama kurun waktu 10 tahun atau 5 tahun tidak ada pergerakan transaksi data, misalnya penambahan anggota keluarga atau keluarga yang meninggal itu dimasukkan dalam satu kelompok di situ. Ya. Terus ada juga di situ data yang belum rekam. Nah, jadi kami di Dispenduk Kabupaten Bangkalan selama 1 tahun itu melakukan napak tilas. Napak tilas turun ke bawah melaksanakan perekaman dan lain-lain sehingga kami bisa mendapatkan data yang akurat itu sebanyak. Sekarang dari 101.938 itu sekarang sisa 29.547. 29.547. Dari 109 berarti 70% lebih ya? Ya, sekitar 70% itu. Di situ. Dari 100 sekian sekarang tinggal 29. Itu salah satu indikator dari data tidak bergerak itu salah satunya adalah penduduk yang tidak merekam gitu ya. Boleh. Tidak merekam dan yang lain-lain, termasuk juga yang diindikasi memang ya latak temu koncok bungkil orang gitu. Benar. Jadi cuman ada di mix saja gitu, tapi orang itu tidak tahu karena
target kami 10 tahun. Hmm. 10 tahun tidak mempunyai anak atau anaknya tidak bertambah, itu yang kami bukan dihapus tapi dinonaktif. Ya, dinonaktifkan ya. Karena itu bagian bagian dari tugas Dispenduk untuk bagaimana menandai gitu ya. Jangan-jangan orang ini memang tidak ada, atau jangan-jangan orang ini sudah mati tapi tidak ada laporan dan yang lain-lain. Kan gitu Pak Agus. Dan setelah datang sudah melakukan verifikasi, sekarang sudah ditemukan sudah tinggal 29.000. 29.547. Jadi berkurang 70.000 Pak. Sekitar 70.000. Lebih. Itu bermacam-macam indikasi. Ada indikasi ganda, meninggal yang tadi. Pokoknya tidak melakukan transaksi kependudukan. Pak Agus itu update-nya per bulan atau per tahun tuh Pak Agus ya? Per setengah tahun, per semester. Per semester ya. Iya. Dan itu apa memang menjadi kewenangan dari Dispenduk untuk bagaimana itu menghapus atau tidak? Apa memang harus atas pengetahuan Depdagri atau pemerintah provinsi? Ya, benar. Untuk alur penonaktifan itu kami harus melakukan verifikasi dulu. Setelah itu baru melakukan izin ke Depdagri. Karena tidak segampang misalnya kami hanya mencoret, ditemukan mencoret. Ketika data itu tidak bergerak, ada indikasi meninggal misalnya, orang ini kayaknya sudah meninggal, itu harus disertakan surat keterangan kematian. Dan Dispenduk wajib juga mengeluarkan akte kematian. Jadi kalau mencoret itu harus misalnya harus lengkap syarat ya. Ini sudah pindah Pak. Jadi tidak bisa berandai-andai. Ini kayaknya sudah tidak bisa kayak. Karena administrasinya semacam itu sehingga angka tidak bergerak 101.000 itu, maka prosesnya sampai hari ini masih dalam angka 70%. Ya. Seandainya Dispenduk Kabupaten Bangkalan punya kewenangan untuk kalau sudah dipastikan begini langsung tanpa ada syarat-syarat administrasi semacam itu, mungkin itu sudah sampai 5.000 ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena memang Dispenduk tidak dikasih kekuasaan penuh untuk melakukan itu, Pak ya? Ya, benar. Jadi kami Dispenduk hanya berdasarkan laporan dari si pemilik data tersebut. Ya, ya. Sistem SIAK itu apa sih, Pak? SIAK itu sistem informasi administrasi kependudukan. Artinya sistem yang memang ada di kami untuk mengupdate dan mengetahui data, menyimpan data seseorang. Menambah, menghapus di situ ya, di SIAK itu ya. Cuman sistem aja, sistem SIAK. Begitu. Dulunya, kalau tahun kemarin itu SIAK terintegrasi. Artinya data ada di kami, di kabupaten kota. Setelah 2023, pemerintah pusat mengambil kebijakan namanya SIAK terpusat. SIAK terpusat. Ya, artinya semua bank data di kabupaten kota itu ada di pusat semua. Itu per 23. Iya, jadi cuma sistemnya aja. Seandainya itu tidak ditarik ke pusat kekuasaannya, elang ya. Karena gini kan Pak Agus, data kependudukan itu adalah menjadi basis data dalam penyusunan kebijakan dan program kebijakan negara, baik itu Pemda, baik itu provinsi ataupun pusat. Maka kenapa selama ini basis data harus berdasarkan data kependudukan, siapa yang mendapatkan bansos, siapa yang mendapatkan program ini, kan berbasis dari situ. Sehingga kalau yang dianggap tadi itu masih dijadikan sebuah pijakan untuk membuat sebuah kebijakan dan program, ya bisa dipastikan itu tidak tepat sasaran, kan begitu Pak Agus? Benar. Jadi dalam hal ini namanya kan NIK tunggal, artinya NIK yang dijadikan dasar untuk semua program pemerintah pusat dan daerah. Jadi sampai detik ini Dispenduk terus melakukan verifikasi ini. Jadi sampai mendapatkan penduduk yang memang benar-benar ideal. Artinya yang menyukupi syarat lah, umur sekian, dikira semacamnya gitu ya. Yang bisa dikatakan ini yang aktif. Pak Agus, sekarang setelah melakukan verifikasi itu, bahkan ini masih dalam proses juga karena angka masalahnya masih tersisa 29.000 gitu ya. Untuk hari ini itu per hari ini gitu ya, atau per semester kalau memang itu per semester, berapa sebetulnya jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan ini? Kalau yang sekarang itu 1042. Jadi 104. 42 sekian. 1.004. Iya, 42. Bukan 400 ya, 4.000 ya. Iya, 4.000. 1.042.870. Oh, 42.000. Iya. 1.004 bukan 4.000 ya. Bukan 42.000. Jadi setelah verifikasi itu
dari 1.083 itu sekitar 44.000 yang kami nonaktifkan. Meskipun seumpama itu yang 29.000 yang menjadi bagian dari angka 101 sekian ribu itu semuanya dianggap sudah terverifikasi dan dianggap memang tidak bergerak dengan beberapa variabel yang tadi Pak Agus jelaskan, itu masih di angka 1 juta ya Pak Agus? Masih di angka 1 juta kan? Masih di atas 1 juta. Jadi kami tetap gimana nanti angka ini di DKP selanjutnya itu muncul minimal bisa meminimalkan data penduduk yang sudah bermasalah. Bermasalah gitu ya. Artinya berapapun jumlah penduduk itu bukan urusan kewenangannya Pak Agus, bukan kepentingan Pak Agus, bukan perintah Pemda. Tapi memang langkah dan juga proses untuk melakukan verifikasi yang di tengah arah itu memang harus butuh proses dan waktu, Pak Agus ya. Jadi munculnya tiap semester. Semester. Artinya nanti kalau ini basis data ini sudah betul-betul tertib, maka program kegiatan yang akan di-launching dan juga yang akan diambil oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu akan betul-betul berdiri di atas data yang konkret. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan banyak data yang tidak konkret. Jadi banyak datanya sal-sal, programnya banyak selak kan gitu kan. Termasuk juga bantuan sosial, PKH dan yang lain-lain itu di tengahnya banyak memang keluarga itu memang keluarga yang tidak ada ditemukan begitu dan yang lain-lain karena data yang tadi itu. Bagus, kira-kira untuk sekarang kan sudah diambil pusat kan bagus untuk kewenangan bagaimana memastikan untuk menghapus atau melanjutkan dan lain sebagainya itu dari angka masalah 29.000 ini kira-kira ini selesai akhir tahun ini atau masih memerlukan tahun depan bagus untuk memastikan itu semua. Lekan cetok pas cetok bagus. Jadi kami berproses seperti yang saya katakan tadi itu per semester. Kan? Jadi kalau bulan ini sampai nanti itu munculnya jumlah penduduk di semester kedua. Bulan nanti itu kapan bagus? Ya Januari paling Januari. Oh Januari ya. Muncul. Berarti 1 tahun 3 semester? 2. Oh 2 semester. Oh per 6 bulanan. Iya per 6 bulan. Artinya nanti keluarnya dari pusat tetapan sel data kependudukan Kabupaten Bangkalan itu per 6 bulan. Iya. Dan itu yang resmi bagus ya. Dan resmi dirilis sama Depdagri melalui Dispenduk Kabupaten Bangkalan. Oke. Artinya meskipun sekarang ada sistem siak itu tidak otomatis Dispenduk di masing-masing pemerintah daerah tidak otomatis punya kewenangan untuk menghapus begitu saja. Ya, jadi di pusat juga harus ada misalnya kenapa dihapus, misalnya meninggal ya harus ada akte kematian. Artinya betul-betul dipastikan bahwa ini ada orangah gitu kan bagus ya. Oke, Pak Agus, untuk tahun 2024 kira-kira sudah selesai ya bagus ini masalah ini? Insya Allah di semester nanti di Januari biasanya Februari rilis dari Depdagri itu mungkin itu sudah maksimal yang kami lakukan selama 1 tahun untuk mendapatkan data valid jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan. Oke, Pak Agus, tapi semua itu proses verifikasi yang sudah dilakukan Pak Agus dan Dispenduk itu tidak ada kendala kan? Tidak ada hambatan? Hambatannya ya mungkin orangnya tak temu. Kebanyakan seperti itu. Jadi ada kakak, saya tanya kemana orangnya itu tidak ada, otomatis kami nonaktifkan. Itu sepengetahuan dari misalnya dari kepala desa, dari ini. Pihak-pihak terkait lah. Iya, pihak terkait. Karena begini Pak Agus, program UHAS yang menjadi program unggulan dari Kabupaten Bangkalan dan juga Pemda Madura itu, kalau data penduduknya fiktif, kalau bukan fiktif ya tidak benar gitu ya, itu akan menanggung orang yang tidak menanggung baung amat bagus. Dan kalau betul-betul nanti data kependudukan yang betul-betul valid dan betul-betul melalui verifikasi dan validasi, insya Allah tanggungan dari pemerintah daerah untuk menanggung membackup anggaran UHC ini tidak begitu berat Pak Agus. Artinya Pak Agus itu juga menyumbang ya, ada sumbangsihnya untuk bagaimana Pemda ini memastikan bahwa UHC itu nanti betul-betul berjalan sampai tahun-tahun selanjutnya. Bagus ya. Mudah-mudahan 24 berarti ini pasti insya Allah akan bagus ya. Akan selesai lah. Ada perubahan. Oke, Pak Agus, apa yang disampaikan terkait masalah ini juga barangkali Pak Agus ingin menyampaikan sesuatu terhadap masyarakat terkait dengan urusan masalah data kependudukan Kabupaten Bangkalan, atau Pak Agus ingin menyampaikan program-program barunya Pak Agus untuk memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat
termasuk juga yang ada di Banplas ya, Iya. Apa nanti akan berbasis ke kecamatan-kecamatan, dan sebetulnya bagaimana dulu itu Pak Agus apa namanya mesin-mesin rekaman di masing-masing kecamatan tuh nasibnya bagaimana sekarang gitu Pak Agus. Ya, Silakan Pak Agus. terima kasih Kak Aliman pada kesempatan yang baik ini. Mungkin kami ingin menyampaikan beberapa program yang terbaru dari kami, inovasi-inovasi kami yang terbaru. Yang pertama itu pelayanan one day one service. One day One service. one day one service. Jadi kalau dulu Kak Liman orang datang ke Dispenduk itu nyerahkan berkas dulu, nanti balik lagi 4 hari. Sekarang seperti orang datang ke mana ya, perbankan. Jadi saya siapkan loket yang terintegrasi. Sudah tidak ada loket akte kelahiran, loket kakak, namanya loket. Jadi petugas yang di loket wajib menyelesaikan permasalahan bagi pemohon. Jadi first to first. Ketika dia sudah beranjak dari kursinya, berarti permasalahan harus selesai. Meskipun satu orang itu mengurus misalnya akte kelahiran, KIA, perubahan status, itu wajib kakak wajib diselesaikan dalam satu loket itu. Dan itu namanya one day one service. One day one service. Enggak program one day one juice ya. Nah ini menarik, lanjut. Ya. Belum closing kalau begini. Ya, yang kedua, tanggal 4 kemarin semua layanan Dispenduk, jadi layanan penerbitan dokumen kependudukan itu semuanya pindah ke mall pelayanan publik. Ke mall? Iya. Kalau dulunya di situ hanya foto KTP Kak Liman. Jadi ngurus kakaknya di Dispenduk kantor barat. Sekarang satu titik di situ semua. Jadi masyarakat tambah enak. Langsung ke mall pelayanan publik ya, di Plaza ya. Di Plaza lantai 3, jadi bisa belanja dulu, nanti foto KTP. Itu memang bentuk kreasi dari teman-teman Dispenduk atau memang di Dispenduk memang kredit kantornya? Kalau itunya kami mendukung untuk pelaksanaan adanya mall pelayanan di Kabupaten Bangkalan, biar semua kayak kabupaten kota. Bukan karena kantornya kredit ya. Pakai pindah ada kantor yang mall pelayanan publik. Ya salah satunya. Gitu ya. Jadi banyak dong sekarang pegawai kependudukan yang pindah ke sana. Ya, jadi operator kami sudah ada di sana semua. Juga kami juga tidak menutup layanan door to door. Artinya kalau dulu orang yang mempunyai disabilitas, kekurangan disabilitas, orang tua atau orang sakit itu sulit untuk mendapatkan KTP. Sekarang kami yang datang ke mereka. Oh, artinya jemput ya? Ya, jemput bola. Terus untuk penunjang program UASI, kami sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit. Jadi di rumah sakit saya siapkan tim kami di sana. Petugas kami. Ketika ada misalnya jam 9 malam, kan program UASI harus mempunyai NIK. Ya. Dia melahirkan anaknya belum mempunyai NIK, langsung bisa diproses saat itu juga. Saat itu juga ya? Di rumah sakit tidak perlu ke Dispenduk. Artinya pelayanan kesehatan yang berbasis dengan data kependudukan sudah terintegrasi. Kalau di dinas kesehatan itu sampai ke tingkat puskesmas. Jadi misalnya ada pasien mau merawat, ternyata belum mempunyai NIK, langsung kita lakukan. Sudah ada kursinya di sana ya? Ya, kalau di rumah sakit ada. Oke, artinya betul-betul ingin memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Pemirsa, ternyata sudah banyak kreasi dan juga banyak lompatan gitu ya. Mungkin hasil penelitiannya, mungkin hasil sudah berulang-ulang, berhari-hari atau bertahun-tahun sudah eceleperen orang ya, dimarahi orang, lambat, waun, gini macamnya. Pas ada banyak jenis-jenis program yang hari ini justru menurut teorinya, saya masih belum melihat pelaksanaannya di lapangan. Menurut teori dan yang dijelaskan oleh Pak Agus ini justru akan memberikan pelayanan yang maksimal dan prima terhadap masyarakat. Bahkan one day one service-nya ini, masyarakat Bangkalan dalam melakukan pengurusan data kependudukan, lalu apa mulai, lalu apa beli, lalu apa nginep, jangan turun. Lalu apa nginep Agus ya. Kami juga Kak Liman nanti menjelang hari jadi Bangkalan Dispenduk punya inovasi yang nanti kami buka waktu pas perayaan hari jadi Bangkalan. Gitu ya. Artinya hari ini sudah mulai tidak ada dong orang-orang yang ngomel-ngomel
sudah jarang ya. Ya, namanya pelayanan ya mesti. Atau memang karena tambeng apa tugas, nyot tugas gitu ya. Mungkin kan salah satunya. Oke, tapi semua pelayanan yang diberikan oleh Dispenduk itu kan semuanya gratis, Pak. Gratis, Pak. Gratis ya. Gratis. Itu catat misalnya gratis, Tis. Tapi kalau ada masyarakat desa yang ingin diuruskan oleh orang, bukan Dispenduk yang Ya, itu di luar kemampuan. Oke, itu Pak ya. Ya. Tapi kalau Dispenduknya gratis. Gratis. Karena Dispenduk di sini tidak dibebani untuk mendapatkan PAD dalam konteks ini. Setuju. Gitu ya, Pak Adit, bagus ya. Ya menjadi catatan besar nih, bagus. Iya. Kalau nyuruh orang itu di luar jangkauan tangannya keluarnya bagus. 8 jam paling ngungkus 1 gratis 8 jam, nah itu bagus. Ya. Oke, itu bagus ya. Ya. Pemirsa, data yang ditangani bodong selama ini ya. Kalau pakai istilahnya Pak Agus, data yang tidak bergerak dalam 10 tahun. Sekarang sudah dilakukan verifikasi ke lapangan dan hari ini tinggal 29.000 sekian. Dan insya Allah kalau ini betul-betul sudah betul-betul verifikasi, insya Allah akan bisa menunjang terhadap beban pemerintah daerah dalam menjamin ya, program UASI terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan. Sudah nggak ada lagi yang disampaikan, Pak Gus? Cukup. Mohon manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.